bertubi-tubi dia mendapatkan panggilan dari polisi maupun dari KPK, dan ironisnya lagi bisa jadi Pak Hasto pada proses pemanggilan selanjutnya dia akan memakai rumpi orange keluar dari kantor KPK. Sahabat-sahabat mengatakan ini Pak Hasto mengalami hal yang demikian karena dia kualat terhadap Ketum Gerakan Pemuda Ansor. Dan yang paling penting adalah bahwa penegakan hukum di negeri ini harus ditegakkan. Korupsi tidak boleh kita biarkan merajalela, dan kita support terus apa yang dilakukan oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sepertinya polemik pemanggilan Pak Hasto Kristianto yang beberapa hari yang lalu dipanggil oleh KPK, yang bagi versi Pak Hasto adalah diundang, ya, ini versinya Pak Hasto diundang, versi KPK dipanggil. Ini tidak berakhir sampai di situ saja, bahkan Pak Hasto kemudian melalui pengacaranya melaporkan para penyidik KPK kepada Komnas HAM atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Kita tahu sebelumnya bahwa dalam proses pem-BAP-an tidak lama kemudian ajudan Pak Hasto itu dipanggil oleh penyidik KPK, lalu HP berikut tasnya yang di dalamnya katanya ada catatan-catatan untuk strategi pemenangan PDIP juga disita. Hal ini bagi Pak Hasto dianggap bahwa tidak sesuai prosedur, ya, karena seharusnya sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara, kalaupun KPK mau menyita itu harusnya meminta langsung ke Pak Hasto, kenapa harus ke ajudannya. Tetapi bagi KPK sendiri tidak terlalu menyoal soal permintaan ke ajudan. Yang paling penting bagi KPK adalah bahwa penyitaan itu sudah sesuai prosedur, karena ini bagian daripada suap, ya. Jadi ini kasus-kasus suap yang kita tahu dulu. Memang kalau kita review kasus ini 4 tahun yang lalu, salah seorang daripada caleg PDIP yang sebenarnya tidak terpilih kala itu, tetapi karena kemudian caleg terpilihnya itu meninggal dunia, lalu dilakukan PAW. Tetapi dalam proses itu terjadi penyogokan terhadap anggota KPU yang membuat anggota KPU tersebut tersangka dengan nilai 600 juta rupiah. Nah, itulah yang membuat kemudian bagi KPK dalam proses suap menyuap itu, Pak Harun Masiku ini disinyalir dan bahkan terduga kuat terlibat di dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, karena Pak Hasto sebagai sekjen PDIP justru pasang badan membela Harun Masiku. Hasto Kristianto jelas-jelas mengatakan bahwa Harun Masiku ini adalah korban, bukan pelaku. Seperti itulah pembelaan kira-kira Pak Hasto kala itu. Nah, dalam prosesnya kemudian kasus ini, karena Harun Masiku menjadi buronan, kasus ini sempat mandek kurang lebih 3 tahun, 4 tahunan lah baru dibuka kembali. Nanti pada saat terjadi pergantian ketua, ini baru dibuka kembali, yakni di penghujung tahun 2023. Nah, bagi KPK pasti punya keyakinan yang kuat bahwa Hasto ini tahu di mana Harun Masiku dan seperti apa posisi Harun Masiku hari ini. Jadi wajar saja kalau kemudian dipanggil oleh KPK, dan benar saja pasca pemanggilan Hasto Kristianto lalu penyitaan HP dan tas Pak Hasto itu, KPK optimis bahwa dalam minggu ini Harun Masiku akan ditangkap. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ini betul-betul serius mengungkap kasus ini, karena kita tahu juga sebelumnya bahwa ada 2 mahasiswa yang sudah diperiksa, termasuk 1 pengacara, lalu kemudian setelah itu Pak Hasto yang kira-kira memberikan kebulatan tekad bagi KPK sendiri tentang keberadaan Harun Masiku hari ini. Nah, dalam posisi ini wajar saja kalau kemudian politisi PDIP, para kader-kader PDIP, militan Pak Hasto ini kebakaran jenggot. Dan bahkan kalau kita menyimak media, kader-kader PDIP itu mengancam akan melakukan penggerbekan ke kantor polisi bila mana kasus-kasus yang menimpa Pak Hasto ini dilanjut.
Karena kita tahu ya bahwa sebelum pemanggilan Pak Hasto ke KPK itu juga dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait soal kasus hoaks dan hasutan di media sosial, di mana Pak Hasto memang dalam salah satu wawancara di TV swasta itu mengungkapkan adanya intimidasi terhadap masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Dan hal inilah yang kemudian membuat masyarakat ya boleh jadi merasa tersinggung, terganggu dengan pernyataan Pak Hasto ya memang bisa saja membuat rakyat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap aparat, lalu kemudian melaporkan Pak Hasto ke pihak kepolisian. Dan itu juga sudah dipanggil dan secara berturut-turut setelah pemanggilan Polda Metro Jaya dipanggil lagi oleh KPK. Seperti itulah situasi yang dihadapi oleh Pak Hasto. Namun ada beberapa sahabat-sahabat mengatakan ya jangan-jangan Pak Hasto ini kualat terhadap Ketum PPGP Ansor Pusat. Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa ketika kunjungan Pak Hasto di ND setelah acara pelantikan Gerakan Pemuda Ansor, lalu kemudian Gus Ketum Adin Jawarudin pidato di dalam acara tersebut dan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah merupakan keluarga besar Ansor Banser dan siapapun yang mengganggunya, baik itu keluarganya, maka itu sama saja mengganggu Ansor Banser yang ada di seluruh dunia. Seperti itulah pidato Ketum GP Ansor yang kemudian bagi Hasto ya mungkin karena masih ada rada-rada nggak bisa melupakan bagaimana kekalahannya di Pilpres kemarin kala PDIP mengusung Pak Ganjar Mahfud, lalu memberikan reaksi yang menohok di media. Kita tahu bahwa dilansir di media waktu itu bahwa Pak Hasto mengatakan Gerakan Pemuda Ansor ini seolah-olah sudah keluar dari rel, karena kita tahu bahwa NU begitu membangunnya Ansor ini adalah merupakan salah satu organisasi yang sangat patriotik, sangat heroik, membela bangsa, agama, dan negara, tetapi kali ini justru kemudian membela personality. Nah, Pak Hasto memberikan narasi seperti itu tanpa mencoba menolak substansi daripada pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, di mana pada saat itu sesungguhnya yang ditegaskan oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor adalah bahwa seorang presiden itu adalah simbol negara, bahwa yang namanya Gerakan Pemuda Ansor sejak lahir itu menjaga NKRI berikut dengan seluruh simbol-simbolnya, termasuk salah satunya saya kira adalah Pak Jokowi sebagai pimpinan. Ya, yang namanya pimpinan ya jelaslah bahwa itu adalah orang tua kita semua kan, siapapun itu. Dan saya kira bukan saja Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki kewajiban untuk menjaga harkat marwah, harkat dan martabat seorang pemimpin negara, tetapi seluruh rakyat Indonesia, terutama 80% yang memang mencintai Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu para sahabat-sahabat mengatakan ini Pak Hasto mengalami hal yang demikian karena dia kualat terhadap Ketum Gerakan Pemuda Ansor. Ya, entah itu kualat atau tidak, tapi situasi itulah yang dihadapi oleh Pak Hasto Kristianto hari ini. Bertubi-tubi dia mendapatkan panggilan dari polisi maupun dari KPK, dan ironisnya lagi bisa jadi Pak Hasto pada proses pemanggilan selanjutnya dia akan memakai rumpi kuning, rumpi orange keluar dari kantor KPK. Dan yang paling penting adalah bahwa penegakan hukum di negeri ini harus ditegakkan. Korupsi tidak boleh kita biarkan merajalela, dan kita support terus apa yang dilakukan oleh KPK untuk menghukum orang-orang yang merugikan negara, karena korupsilah yang membuat rakyat Indonesia hari ini miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.